kekuatan dari produk kita, strength-nya apa, gitu. Terus advance itu kenapa fitur ini penting, kenapa apa yang kita punya ini penting, kenapa hal yang kita tawarkan ini penting, itu advance. Lalu benefit. Nah, kalau kalian punya ini, keuntungannya apa? Buat kalian apa? Keuntungannya untuk customer itu apa? Kalau customer punya ini, keuntungannya apa? Gitu. Itu feature advance business. Hampir semua iklan punya ini. Hampir semua postingan kalau itu tentang apa penawaran itu pasti punya FAB ini. Itu kalau di sini contohnya dimsum frozen loh. Fiturnya adalah dimsum frozen isi 20 piece dikemas rapi siap kukus. Itu keunggulannya tuh. Fitur dari produknya. Lalu advance-nya, kenapa penting fitur ini? Bisa disimpan di freezer sampai 1 bulan. Nah ini kan yang nggak punya di produk, hampir nggak punya di produk-produk lain gitu ya. Lalu tanpa pengawet. Nah jadi tekankan apa nih dari fitur itu, apa yang mau ditekankan? Uniqueness-nya, uh, kepraktisannya atau keunggulannya itu bisa ditekankan di situ. Praktis, bisa disimpan di freezer. Uniknya tanpa pengawet. Mungkin ya dengan produk yang serupa ada pengawetnya, tapi punya kita nggak ada pengawetnya. Dan itu bisa tahan 1 bulan. Gitu. Karena itu sangat-sangat sangat-sangat membantu ya. Lalu benefit, untungnya apa kalau kita punya ini? Untungnya apa kalau customer kita beli ini? Nggak ribet, kukusnya cuma 10 menit. 10 menit sudah siap makan. Sehat, hangat setiap saat. Itu benefitnya tuh. Itu orang akan mendapatkan keuntungan itu dari membeli produk kita atau menggunakan jasa kita atau menggunakan apa yang kita tawarkan gitu. Nah, itu benefitnya. Jadi FAB itu apa yang dimiliki oleh produk atau apa yang kita tawarkan, kenapa itu penting, advance-nya, lalu benefitnya kalau customer beli itu apa gitu. Mbak Indah, tolong Mbak, kan produknya dari orang tuanya Mbak Isa apa yang Mbak pegang? Kebetulan tuh ada pendidikan, jasa gitu. Terus ada Mm-mm. kayak jual-jual produk juga. Apa produknya Mbak? Kayak produk adventure gitu, jadi kayak buat survival di hutan gitu. Pisau gunung, Ya ada. tenda, Ada. sepatu, Ada. rantang, Itu semua. ada ya. Nah, eh, Mbak berarti tahu ya produk knowledge-nya dari produk-produk gunung itu ya. kebetulan bagiannya saya sendiri di kayak di project-project itu kayak ada program kerja kayak bikin acara apa gitu. Oke, jadi yang ditawarkan adalah EO-nya. EO-nya. Ya, Fitur dari EO-nya sendiri apa, Mbak? ya. Apa yang dipunya dari EO? EO-nya apa namanya, Mbak? FA5 manajemen. RA5. Ada MSN Corporation juga, ada VPS manajemen juga. Oh, tuh manajemen apa tuh yang Mbak pegang? Kebetulan di bulan ini Mm-hmm. ada program aksi itu kayak yang asosialis keselamatan selam Indonesia. Terus nanti kita lagi bikin acara kayak program kerja itu di 17 Agustus nanti ada pengibaran bendera dalam bawah air. Nah sekarang bagiannya saya sendiri dan kan saya 2 orang teman saya, dia bikin sekretaris, bikin proposal gitu. Jadi baru fokus di situ. Kebetulan juga magang di situ baru kurang lebih 2 minggu kurang. Jadi belum terlalu ini banget mas. Yang pengibaran di bawah air itu untuk internal atau perlu ditonton banyak orang? Eksternal, Eksternal. berarti itu perlu ditonton banyak orang Iya. ya. Gimana caranya Mbak untuk menawarkan event ini ke orang? Mungkin orang-orang yang lebih tertarik nanti ke orang yang kayak punya komunitas selam-selam gitu juga. Oke, berarti ditawarkan fiturnya adalah
fitur dari si acara ini? Berarti acaranya punya ketertarikan apa tuh? Tidak biasa tuh kan, unik tuh, Ya, pengibaran di bawah air kan. mungkin bisa Gitu. lihat, ya bisa Melihat lihat event unik ini gitu. Terus pentingnya orang untuk melihat acara ini apa? mungkin lebih bisa jadi pengalaman pertama nih gitu. Experience berarti, betul ya? Experience-nya. Berarti yang ditekankan adalah experience, pengalaman melihat pengibaran di bawah air gitu. Benefitnya kalau orang nonton, tertarik dan ingin mencoba menjadi penyelam. nah itu benefitnya bisa, misal nih dapat voucher untuk belajar renang di RA5, RK5. Nah itu benefitnya tuh, bisa dapat kupon untuk belajar, untuk daftar di RK5 manajemen. Nah gitu tuh, paham ya? Jadi ada fitur, tetap akan ada fitur. Lalu advance-nya, kenapa fitur ini penting? Lalu benefitnya buat buat yang beli atau yang menggunakan jasa kita itu apa? Karena kita ke Mbak Via. Mbak Via, perkenalan dulu Mbak, tadi kan belum kenalan Oh ya, tuh. perkenalkan nama saya Via. Dari Uh, Bimbel apa Mbak kemarin? Bimbel The One. Bimbel The Iya. One. Kalau apa Mbak Via sebagai? Saya sebagai ownernya. Nah, sebagai owner. Fitur-fitur yang ada di Bimbel The One ini apa aja, Mbak? Saya berusaha untuk menjawab, mohon maaf tapi nanti kalau Nggak apa-apa, Mbak. keliru ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sharing Fiturnya santai kok, Mbak. adalah les private. Oh, oke, les private. Iya, Terus, jadi pengajar datang ke rumah murid. ah, Itu program utamanya. nah pentingnya dari pentingnya dari tentor untuk ke rumah murid. Ya, jadi orang tua nggak ribet, lebih Mm-mm. ngehemat dan personalize sih pembelajarannya. Oh, nah benefitnya sekarang kalau orang tua nggak ribet berarti Memudahkan orang tua. gitu ya. Jadi katakanlah ada akibatnya lah berarti. Kalau misalnya anak di leskan di Bimbel The One, berarti di ujungnya, di benefitnya adalah nanti orang tua bisa melakukan hal yang nggak yang selama ini tertahan karena harus ngajarin anak. Kan gitu kan. Misal nih orang tua yang katakanlah dagang apapun ya, dagangnya atau punya usaha apapun, jadi bisa lebih fokus untuk melaksanakan gitu loh, untuk menjalankan usahanya. Karena udah nggak lagi ngurusin pendidikan dari si anak gitu, Mbak ya. Iya, betul. Gitu. Nah, itu benefitnya tuh kalau kita les di People One. Jadi paham ya, jadi nggak harus berupa produk, tapi juga jasa juga bisa, tapi juga yang lain gitu loh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Gak apa-apa. Gitu. Ada yang mau didiskusikan? Ini sharing aja kok. Maksudnya apa namanya? Saya cuma menyampaikan apa yang saya punya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau bercerita, karena sharing ya, maksudnya ini bukan pemaparan diklat atau enggak ya, ini cuma sharing aja, ini kita cerita-cerita aja, berbagi aja apa yang kita punya gitu. Gitu. Ada yang mungkin ada kendala di tempat usahanya teman-teman, mungkin ada kendala kok followers tuh nggak naik-naik ya, gitu. Mungkin siapa tahu bisa jadi itu karena kita posting captionnya cuma sampai di penjelasan fitur doang nih. Kita captionnya cuma sampai di penjelasan apa yang kita punya aja nih. Tapi audiens kita lanjut ngapo? Aku ngelihat ini tuh buat apa? Gitu tuh nggak ada. Atau mereka nggak cuma cukup sampai di situ, tapi nggak ada aku harus apa gitu. Kalau kalau dalam produksi konten berupa video itu pasti ada hook, ada insight, dan ada call to action. Mesti ada actionnya di belakang, mesti ada ajakan orang untuk apa gitu. Contoh kalau
alat gunung tadi, posting termos nih, cuma menjelaskan termosnya itu bisa tahan panas selama 3 jam, bisa tahan dingin selama 12 jam, kayak gitu ya. Buruan dibeli mumpung mumpung promo. Oke, nah kita bedah satu-satu. Ada termos berupa produk, ada insight yang berupa fitur dari si produknya. Kemudian buruan di check out sebelum promonya kehabisan. Nah, itu ada call to action namanya. Gitu. Kalau beda lagi dengan call to value. Value itu value dari si produknya. Misal kayak tadi itu ada botol, fiturnya ini. Call to value-nya jangan sampai naik gunungmu susah karena nggak bawa air panas. Kita nggak suruh beli, tapi merasa orang yang audiens kita merasa rugi kalau nggak punya. Nah, itu call to value tuh. Gitu. Ada yang mau di-share lagi? Nggak apa-apa. Apa namanya? Mengalir aja. Gimana Mbak Pia? Ada yang mau di sharing kan? Gitu ya. Mungkin ajakannya adalah beli yang waktu kita posting. Bisa juga dipakai dengan ajakannya adalah follow. Kalau mau tahu lebih lanjut, follow akun ini. Nah, itu call to action-nya tuh. Ada nggak itu di bawah kita? Jangan-jangan kita cuma foto, jangan-jangan kita cuma posting cuma untuk apa namanya menampilkan produknya aja. Gitu loh. Maksudnya orang akan mikir ini apa sih sebenarnya gitu loh. Jangan-jangan ada yang salah dengan kata-kata kita gitu. Gitu. Ada problem yang nyata nggak yang dialami? Mbak siapa namanya? Liza. Mbak Liza. Ada problem yang nyata nggak yang dialami sama akun media sosialnya? Akun media sosial. Uh, uh. Kayak kadang bingung nyari buat apanya, tahu captionnya. Nah, caption tuh, ya kan. Kita sudah menyentuh media sosial itu, yang jelas akan kita kerja adalah algoritma. Karena kalau kita cuma sekedar posting tanpa memikirkan algoritma, ya itu sama aja kita kayak flexing aja gitu. Enggak. Tapi kalau kita mau ngejar brand awareness, namanya brand awareness, kita harus perhatikan algoritmanya, termasuk salah satunya dengan caption. Untuk 2025 sendiri sebenarnya hashtag itu udah nggak diperlukan lagi. Yang diperlukan adalah apa namanya keywordnya. Jadi kalau ini formula saya ya, kalau formula saya itu kalau posting di dalam video atau foto itu pasti ada bahasannya, apa yang mau di disampaikan. Contoh saya jualan kopi nih, dalam video atau foto mesti ada tulisan kopinya. Kalau misalnya video minimal 3 kali muncul, kalau foto harus ada foto dan tulisan dan teks di video atau di foto itu tentang kopi. Kalau di foto ada teksnya di kopi gitu. Lalu kalau pakai voice over, di voice overnya kita menyebutkan kopi sebanyak 3 kali juga. Gitu, di voice overnya sendiri. Nah, di caption juga pakai kopi sebanyak 5 kalau dapat itu maksimal optimalnya 5. Tapi bisa diminimalkan kalau kita bisa tahu ada yang namanya insight, pokoknya insight buat postingan kita yang lagi tren apa, nanti bisa diminimalkan tuh, apa namanya, insight kreator lah gitu. Pokoknya ada fitur itu di TikTok, ada fitur itu. Jadi kita bisa tahu tuh yang lagi hype apa, nah kita pakai keyword itu. Gitu. Nah, caption dibungkusnya dengan
dibungkusnya dengan copywriting ini, gitu, dengan AIDA tadi, dengan PAS, atau dengan FAB gitu.